Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini, dan kami akan memulai ibadah kami, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
pelihara hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya korban puji-pujian kita menjadi korban yang harum, yang diterima di hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya setiap firman Tuhan yang kita terima tidak akan berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita, dan kita akan melakukan firman Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya tanah-tanah hati yang keras Tuhan sudah bajak melalui puji-pujian Tuhan, di mana hati yang keras itu menjadi hati yang lembut, seperti tanah yang gembur yang siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, iblis dan segala roh jahatnya yang akan mencuri benih firman Allah sudah diusir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan segala roh jahatnya. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap pendengar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam ibadah KKR ini adalah bagaimana menghadirkan kuasa Tuhan. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam ibadah KKR ini adalah bagaimana menghadirkan kuasa Tuhan. Banyak orang yang meremehkan kekuatan doa atau merasa bahwa doa hanyalah kewajiban rohani. Doa sebenarnya itu bukanlah beban, tetapi seharusnya doa itu menjadi kesukaan atau kegemaran. Kalau saudara menganggap doa itu sebagai beban, tentu tidak akan bisa menghadirkan kuasa Tuhan. Hanya jika doa menjadi kesukaan dan kegemaranlah yang akan bisa menghadirkan kuasa Tuhan. Yakobus menekankan bahwa doa bukan sekedar ritual, melainkan memiliki kuasa yang besar bila dilakukan dengan iman dan kebenaran. Kita memang dalam hidup kita sehari-hari memerlukan kuasa Tuhan, dan kita harus bisa mengerti bagaimana caranya menghadirkan kuasa Tuhan.
Mari kita baca dalam ayat bacaan Alkitab kita di surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian B. Sekali lagi, surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini ayat bacaan kita yang akan kita eksposisi supaya kita boleh mengerti bagaimana menghadirkan kuasa Tuhan. Nah, menurut ayat bacaan kita, maka kita bisa mengerti ada 3 cara untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Bagaimana cara untuk menghadirkan kuasa Tuhan itu? Yang pertama, untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan doa. Sekali lagi, untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan doa. Jadi doa merupakan sarana dan memiliki peran penting dalam menghadirkan kuasa Tuhan. Yakobus katakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu sangat besar kuasanya. Jadi doa merupakan sarananya. Jadi untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan doa. Ada satu tulisan yang sangat memberkati saya mengenai pentingnya doa. Tulisan tersebut berbunyi demikian. Kalau kamu tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa kamu tidak berdoa? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu, mengapa kamu tidak berdoa? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluanmu, mengapa kamu tidak berdoa? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan kelegaan ketika kamu menghadapi beban hidup, mengapa kamu tidak berdoa? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah keputusasaanmu, mengapa kamu tidak berdoa? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar ketika kamu menghadapi jalan buntu, mengapa kamu tidak berdoa? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera di tengah kekacauan hidupmu, mengapa kamu tidak berdoa? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan sukacita di tengah kesedihanmu, mengapa kamu tidak berdoa? Dan kalau kamu tahu bahwa Tuhan menyertaimu dalam lembah kekelaman, mengapa kamu tidak berdoa? Jadi doa memiliki peran yang sangat penting, karena di dalam doa itu ada kuasa Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam berdoa, maka itu akan menghadirkan kuasa Tuhan. Ingat, Elia itu manusia biasa, tapi firman Tuhan katakan Elia sungguh-sungguh berdoa, maka kuasa Tuhan bekerja. Hujan tidak turun selama 3 tahun, dan kemudian Elia berdoa, hujan turun kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan doa sebagai sarananya. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan identitas sebagai orang benar. Sekali lagi, untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan identitas sebagai orang benar. Yakobus mengatakan di dalam ayat bacaan Alkitab kita tadi, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bukan doa segala orang Kristen, tetapi doa orang benar. Bukan doa segala orang percaya, tetapi doa orang benar.
Jadi orang Kristen atau orang percaya belum tentu menjadi orang benar. Mereka hanya menjadi status saja sebagai orang Kristen, status saja sebagai orang percaya, tapi hidupnya tidak menunjukkan sebagai orang benar. Orang yang benar adalah orang yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak. Satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak, yang absolut, itu adalah firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Jadi ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan menjadi orang yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mari kita menata hidup kita menjadi orang yang benar. Karena ketika kita mempunyai identitas sebagai orang benar, itu akan menghadirkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana menghadirkan kuasa Tuhan. Untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan iman. Sekali lagi, untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan iman. Yakobus dalam ayat bacaan Alkitab kita tadi mengatakan, doa yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan di sini, ada keyakinan iman, ada keyakinan percaya, maka doa itu mendatangkan kuasa Tuhan. Jadi iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan bisa atau Tuhan sanggup, tetapi juga yakin bahwa Tuhan berkuasa mewujudkan apa yang kita imani. Yakobus 1 ayat 6-7 itu menunjukkan betapa pentingnya keyakinan iman itu. Yakobus 1 ayat 6-7, ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian, yaitu orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi diperlukan keyakinan iman supaya kita boleh menerima segala apa yang kita doakan. Supaya doa kita itu boleh sangat berkuasa. Sehingga kuasa Tuhan boleh hadir ketika kita berdoa. Itu harus disertai dengan iman. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah belajar mengenai 3 hal bagaimana caranya menghadirkan kuasa Tuhan. Saya akan mereview. Yang pertama, untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan doa sebagai sarana. Yang kedua, untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan identitas sebagai orang benar. Karena hanya doa orang benar saja yang besar kuasanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk menghadirkan kuasa Tuhan diperlukan iman. Doa yang disertai keyakinan iman itu sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh akan merubah hidup kami. Kami yang dulunya tidak sungguh-sungguh dalam berdoa, biar kami merubah cara hidup kami, gaya hidup kami dalam berdoa, yaitu dengan sungguh-sungguh dan keyakinan iman. Kami boleh menata kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sebagai orang benar, orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.